Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah, dan kita telah membahas tentang martabatul Islam dan martabatul iman. Dan insyaallah kita akan masuk dalam pembahasan tentang martabatul ihsan. Ini tingkatan ihsan. Tingkatan-tingkatan yang disebutkan oleh para ulama, paling bawahnya Islam, di atasnya iman, di atasnya lagi adalah ihsan. Sehingga ihsan adalah kualitas beragama yang paling tinggi. Apa yang dimaksudkan dengan ihsan? Dan ada berapa rukun ihsan? Adapun martabatul ihsan, wahuwa ruknun wahidun. Dia memiliki satu rukun. Satu rukun itu sebagaimana yang terambil di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Rukun ihsan yaitu Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Anda melihat Allah. Seandainya Anda tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat Anda. Ihsan sesungguhnya ada dua. Ihsan terhadap Allah dan ihsan terhadap para makhluk atau terhadap para hamba-hamba Allah Ta'ala. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah ihsan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbuat ihsan merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadisnya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan berbuat ihsan terhadap segala sesuatu, dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fasinu qitlah wa idza dabahtum fasinu dzibah. Kalau Anda membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau Anda menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Ihsan terhadap Allah seperti yang beliau ungkapkan yang ternukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Anda melihat Allah. Dan kalau seandainya Anda tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah melihat Anda. Dalam hal ini ada dua tingkatan ihsan dalam perkataan tersebut. Ada dua tingkatan ihsan dalam perkataan tersebut. Adapun Syekh Saleh Al-Syekh, beliau diantaranya menjelaskan bahwa ada tingkatan ihsan yang wajib, dan ihsan sendiri artinya adalah memperbagus amal. Ihsan itu artinya memperbagus amal, sehingga bagaimana orang berpenampilan yang terbaik dengan amal yang dia lakukan. Adapun berpenampilan yang terbaik dengan amal yang dia lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka wujudnya adalah dalam kalimat tersebut. Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Anda melihat Allah. Seandainya Anda tidak melihat Allah, maka sungguhnya Allah melihat Anda. Tingkatan yang paling wajib tadi, bahwasanya ihsan itu, kata saya selalu tingkatan yang wajib dari ihsan adalah mewujudkan ikhlas dan mutaba'ah. Ini tingkatan dasar dalam memperbagus amal. Amal itu harus ikhlas dan mutaba'ah. Seandainya amal itu tidak ikhlas dan mutaba'ah, maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Amal hanya ikhlas, tapi tidak mengikuti ajaran Nabi, tidak diterima. Amal mengikuti ajaran Nabi, akan tapi tidak ikhlas, maka tidak diterima. Adapun tingkatan yang mustahab, tingkatan yang akan menyempurnakan
dan semakin sempurnanya ihsan yang telah dia wujudkan dengan ikhlas dan mutaba'ah itu adalah tadi dalam dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, anta'budallaha ka'annaka tarah. Tingkatan ini dalam para ulama mengatakan dengan istilah yaitu tingkatan musyahadah, di mana dia seakan melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang perlu dicatat penting di sini, dicatat baik-baik, melihat Allah bukan melihat zatnya. Karena di dunia seorang hamba dia tidak akan bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah yang dimaksudkan adalah menyaksikan tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah taala. Sehingga dia betul-betul memahami tentang sifat Allah dan sangat meresap dalam hati dia. Dia akan merasakan lezatnya, kenikmatan, merasakan nikmatnya, lezatnya, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar-benar orang seperti ini adalah dalam tingkatan ini ibadah yang paling tinggi. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat merasakan yang demikian. Seperti Nabi mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis salah, dan dijadikan kelezatan, kesejukan dalam hatiku dalam amalan salat. Demikian pula bagaimana para salaf kita merasakan kehidupan yang benar-benar dia merasakan manisnya kehidupan. Seperti diantaranya perkataan seorang ulama yang sangat masyhur. Di antaranya mengatakan, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna fis suyub. Seandainya raja dan anak raja itu mengetahui apa yang kita rasakan, sungguh mereka akan merampas kebahagiaan ini dengan pedang-pedang mereka. Maka ini adalah orang yang mereka benar-benar merasakan tingkatan musyahadah. Tingkatan yang berikutnya tingkatan muraqabah. Tingkatan muraqabah. Tingkatan merasa dia senantiasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang akan mendorong seorang dia bisa mewujudkan ikhlas dengan sangat mudah. Seandainya seorang dia tahu persis dengan kesadaran penuh menjadi seorang imam, kemudian dipasang syutingan yang lengkap, disiarkan ke seluruh dunia, maka dia akan tampil dengan keimamannya itu pamer kepada manusia, ingin bagaimana mereka menilai bahwasanya sholat dia sholat yang terbaik. Ini seandainya mereka memikirkan tentang pandangan manusia. Seperti itu pula, seandainya dalam amal kita ini, benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yakini melihat setiap amalan yang kita lakukan. Sehingga fokus kita adalah bagaimana pandangan Allah kepada amal kita. Maka akan sangat mudah seorang dia untuk mewujudkan rasa ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah contoh-contoh orang mereka memiliki muraqabah. Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, bagaimana di tengah-tengah dahsyatnya godaan Yulaikha untuk mengajak melakukan perbuatan zina. Maka dengan kekuasaan Allah SWT selamatkan Nabiullah Yusuf. Dan karena Yusuf adalah orang yang selama ini adalah hamba Allah yang mukhlasin. Wa kadzalika linusrifa anhu su'a wal fakhsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya yang demikian itu kami selamatkan Yusuf dari perbuatan jelek dan keji, karena sungguhnya Yusuf adalah hamba kami yang ikhlas. Dengan demikian kunci yang menjadikan selamat Yusuf adalah Yusuf orang yang selama ini adalah ikhlas beribadah kepada Allah, senantiasa dalam merasa pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kisah seorang anak penjual susu. Ketika ibunya memerintahkan, nak akhlitil laban bil ma, silahkan campur susu dengan air, dengan harapan semakin menambah kantong dan semakin menambah banyak untungnya. Akan tapi kata sang anak, ya mak, bukankah hal ini dilarang oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Kata ibunya, waina, bukankah Amirul Mukminin tidak melihat kita? Lalu perhatikan apa kata sang anak ini, waima, seandainya Amirul Mukminin tidak melihat kita, sungguh Rabbnya Amirul Mukminin melihat kita. Dan ini merupakan bentuk muraqabah. Itulah diantara beberapa contoh dan masih sangat banyak sekali contoh-contoh muraqabah. InsyaAllah kita akan pindah kepada penjelasan tentang masalah ihsan, ihsan kepada makhluk pada pembahasan akan datang biidznillah. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.